Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Setelah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang agung, dan kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid, di mana dalam kesempatan kali ini kita akan masuk pada bab minasyirki iradatul insani bi'amalihi ad-dunya. Bab tentang termasuk dari kesyirikan, yaitu seseorang mengharapkan dengan amalnya itu balasan dunia. Bab yang menjelaskan tentang bahwasanya di antara bentuk kesyirikan adalah seseorang mengharapkan dengan amalnya itu balasan dunia. Al-Muallif rahimahullah membawakan beberapa dalil dalam bab ini, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang dia mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan balasi untuk mereka amalan-amalan mereka di dunia, sementara mereka tidak akan dirugikan. Di dunia ini dia akan dibalasi dengan sempurna. Bagaimana dengan akhirat? Ayat selanjutnya, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan terhapuslah apa yang mereka lakukan di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batil apa yang mereka perbuat. Ya, apa yang mereka perbuat itu adalah batil. Dalam bab ini Al-Muallif menyebutkan termasuk bagian daripada kesyirikan yang bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid. Jadi syirik yang dimaksud di sini adalah syirik kecil. Ya, karena dia bisa menghapus kesempurnaan tauhid dan menghancurkan amal. Lalu apa bedanya dengan bab sebelumnya? Bab sebelumnya juga orang beramal dan dia mengharapkan dunia. Ya. Dan ini juga, maka bisa dikatakan bahwa bab ini itu lebih, yang kemungkinan pertama, bab ini adalah lebih umum daripada bab sebelumnya, karena bab sebelumnya itu hanya menginginkan pujian yang sifatnya itu maknawi, sementara kalau sekarang sifatnya itu materi.
Dia itu ingin mendapatkan materi ya dari perbuatannya tadi. Ya. Nah, atau memang al-mu'allif itu menyebutkan dua bab yang mirip tapi sebenarnya berbeda. Ya. Karena yang pertama tadi itu hanya menginginkan apa? Pujian, itu madh. Ya, yaitu riya ya, ini riya. Kan bab sebelumnya bab tentang riya, ya. Di mana riya ini adalah termasuk daripada syirik, yaitu seseorang melakukan amalan ibadah dan dia ingin agar ibadahnya dilihat oleh orang lain kemudian mendapatkan pujian dari orang lain. Ya. Sementara ini ya berbeda. Walaupun hukumnya sama-sama syirik. Tapi yang itu menginginkan balasan ma'nawi berupa pujian, ya. Yang ini mengharapkan pujian, mengharapkan materi, ya, mengharapkan materi. Dua-duanya sama, bisa menghancurkan kesempurnaan daripada tauhidnya, ya, bisa menghancurkan kesempurnaan daripada tauhidnya. Kalau seseorang misalnya dia menuntut ilmu, thalabul ilm, ini kan ibadah, ya, ini ibadah. Tapi sebelumnya maksud daripada bab ini minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunya, yakni amalihi yang sifatnya ibadah, ya, bukan amal duniawi. Kalau orang bekerja ingin mendapatkan upah misalnya, ya nggak masalah, karena amalnya amal duniawi. Ya, berdagang biar mendapatkan keuntungan, ini kan berdagang biar dapat dunia, ya, nggak masalah. Walaupun kalau dia niatkan untuk akhirat, ya, dan dia kemudian mendapatkan dunia, maka itu kelebihan dan keutamaan, ya. Tapi karena sifatnya amalnya amal duniawi dan dia mengharapkan ya ini apa balasan duniawi, maka itu nggak masalah. Tapi kalau amalannya amalan ukhrawi, amalan yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malah dia mengharapkan balasan dunia, maka ini termasuk daripada kesyirikan yang bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid. Ada orang yang mengajarkan ilmu agama, mengajarkan Al-Quran, dan dia mengharapkan dengan apa yang dia ajarkan tadi itu balasan duniawi, ya, semata, ya, dia ingin mendapatkan balasan duniawi saja, ya, dari amalnya tadi. Maka apakah masuk dalam bab ini? Naam, masuk dalam bab ini, ya, masuk dalam bab ini. Maka seharusnya yang kita lakukan adalah ketika kita mengajarkan agama din ini, mengajarkan Al-Quran, ya, yang kita maksudkan adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian tidak mengapa kalau Anda memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala rizki, ya, dengan amalan-amalan tadi, yakni Anda menjadikannya sebagai apa tawassul, ya, wasilah dalam doa-doa kita, ya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan rezeki kita. Nah, maka ini tidak masalah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjanjikan pahala atau balasan dunia bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak dia sangka-sangka, dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Jadi Allah menjanjikan ya balasan duniawi ya atas ketakwaan dia. Akan tapi yang dimaksud ya, dia itu beramalnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia beribadah, ibadah semata-mata karena Allah dan bukan karena dunia. Ya. Kemudian dia menjadikan ibadah tadi sebagai alat agar bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, dan permintaannya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu enggak mengapa, karena bertawasul dengan amal saleh itu boleh-boleh saja ya untuk mendapatkan perkara dunia. Jadi yang dimaksud dengan bab ini adalah dia semata-mata mengharapkan dari amalnya tadi itu balasan dunia. Dia tidak mengharapkan balasan akhirat. Ya, dia tidak mengharapkan balasan akhirat. Dia hanya mengharapkan balasan dunia. Maka yang seperti ini itu yang termaksud daripada kesyirikan. Yang seperti ini termaksud daripada kesyirikan, dan dalil-dalil itu menunjukkan akan hal itu. Al-Mu'allif rahimahullah membawakan ayat ini di dalam bab yang kita sebutkan tadi. Termasuk daripada kesyirikan adalah seseorang dia melakukan suatu amalan ukhrawi, amalan yang mendekat, yang seharusnya digunakan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia malah justru mengharapkan dunia. Ya. Maka hal ini termasuk daripada kesyirikan yang bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid. Berkata Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan rahimahullah wa hafizahullah taala, ya, munasabatul bab li kitab tauhid, hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Ya, apa hubungan bab ini dengan kitab tauhid? Maka beliau mengatakan, bayanu anna al-amala li ajli dunya syirik. Menjelaskan bahwasanya bab ini menjelaskan bahwasanya suatu amalan yang dilakukan karena tujuan dunia ini adalah kesyirikan. Yunafi kamalat tauhid, yang bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid, yang bisa menafikan kesempurnaan tauhid. Wa yuhbitul amala, dan menghancurkan amalan yang dia lakukan karena mengharapkan apa? Dunia tadi. Ya. Seperti sama dengan apa? Riya. Ya, riya itu menghancurkan amalan yang dia lakukan dan diiringi dengan riya. Dan orang yang beramal dengan amalan ukhrawi, dengan amalan yang dia harusnya mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan tadi, tapi karena dia justru mengharapkan dunia dari amalan tadi, tidak mengharapkan apa yang di sisi Allah, maka amalan tadi juga hancur. Ya. Tapi jika dia mengamalkan dengan amalan yang lain, kemudian ketika dia beramal amalan tadi ikhlas, maka amalan tadi akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani yang hancur itu adalah amalan yang dia maksudkan dengan amalan tadi adalah balasan dunia. Sementara kalau dia beramal, ya, dia sholat, ya, sholatnya semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengajar, dia hanya ingin mendapatkan balasan duniawi, maka mengajarnya nggak dapat pahala dan hancur amalan tadi, dan dia terancam ya dengan neraka. Ya, tapi sholatnya kalau dia ikhlas, maka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan antara bab ini dengan bab sebelumnya itu mengharapkan pujian, yaitu riya, itu dia hanya mengharapkan pujian, ya, dari manusia, sementara kalau ini mengharapkan materi. Ya, sementara ini adalah mengharapkan materi. Nah,
Ya, ini beda. Wa yaftariqu 'anil bab alladhi qablahu anna hadha 'amalun li ajli ad-dunya yusibuha wal mura'i 'amila li ajli al-madh faqat. Yang membedakan dengan bab sebelumnya, ya bahwasanya amal ini ya itu dilakukan karena ingin mendapatkan materi duniawi, ya, material, ya. Sementara dia yang bab sebelumnya dia itu hanya mengharapkan apa? Pujian. Ya, dilihat oleh manusia kemudian mendapatkan pujian, tidak mendapatkan materi, ya. Nah, tapi akibatnya sama. Ya, akibatnya itu sama. Itu sama-sama apa? Menghancurkan amalan yang dia lakukan tadi. Yang kedua, di akhirat dia terancam dengan neraka. Di akhirat dia terancam dengan neraka. Nah, oleh karena itu seseorang harusnya dia betul-betul menjaga niatnya ketika dia mengamalkan suatu amalan, dan itu amalan yang dia gunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya dia jaga niatnya, ya, bahwasanya dia melakukannya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam amalan duniawi, ya, seorang muslim dia hendaknya tetap menjaga niatnya untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ya, dan kemudian jika dia mendapatkan balasan duniawi, ya, karena pekerjaannya tadi, maka itu adalah kelebihan, ya, dari karunia Allah yang diberikan kepadanya. Ya. Makanya orang yang dia bekerja, pekerjaan ini akan bernilai ibadah ketika dia niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan Islam itu menganjurkan, memotivasi seorang itu untuk makan dari hasil tangannya sendiri. Ya. Naam. Bahwa sebaik-baik apa yang dimakan oleh seorang itu adalah minkasbi yadihi, ya, dari hasil tangannya sendiri. Ya. Dan bahwasanya wa inna nabiyallah Dawud ya'kulu min amali yadihi, dan bahwasanya Nabiullah Dawud itu, ya, beliau apa? Makan dari hasil tangannya sendiri, ya. Dan Nabi Dawud itu pekerjaannya apa? Nabi Dawud kerjanya apa? Pandai besi. Nah, ya, biasa membuat baju besi, ya. Nah, itu pekerjaan beliau. Nah, Nabi SAW memberitahu bahwasanya, ya, Nabiullah Dawud itu makan dari hasil tangannya sendiri, hasil usahanya. Nah, ya, ini anjuran bagi seorang untuk bekerja. Dan orang muslim kalau dia bekerja, dia akan mendapatkan pahala karena dia, ya, bekerjanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang suami dia keluar rumah untuk bekerja, dia niatnya dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ya. Nah, karena sebagai pemimpin dia berarti yang wajib, ya, memberikan nafkah kepada mereka. Nah, dan Nabi SAW mengatakan, beliau bersabda, wal luqmata allati tad'u fi fiyyi imra'atik laka sadaqah, dan suapan nasi yang kau taruh, sesuap nasi yang kau taruh di bibir istrimu, maka itu terhitung sedekah bagimu kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang muslim, ya, hatta dalam perkara-perkara dunia, ya, dia niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ingin mengamalkan, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia pun bekerja, ya, maka dia pun bekerja. Nah, ya, nah, olahraga misalnya, olahraga itu perkara yang mubah, ya. Kalau dia berolahraga karena ingin mendapatkan kebugaran, maka dia tidak berbuat syirik dalam hal itu, karena olahraga itu sifatnya mubah,
ya, amalan duniawi. Kalau di amalan duniawi dan dia mengharapkan keuntungan duniawi, balasan duniawi, itu perkara yang mubah, ya. Akan tetapi jika dia berolahraga agar dia menjadi kuat, ya, kuat fisiknya, kuat imannya, ya, dan dia bisa membela agama Allah, ya, lebih maksimal lagi dengan kekuatannya tadi, maka olahraganya dia akan mendapatkan pahala. Ya, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat, ya, itu jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, walaupun pada masing-masing mereka itu ada kebaikan. Ya, maka dalam rangka mengamalkan hadis Nabi tadi yang mendapatkan keutamaan daripada hadis Nabi tadi, dia pula olahraga misalnya, menjaga kebugarannya. Ya. Nah, jadi yang dimaksud oleh bab ini bahwa orang yang dia beramal, khususnya amalan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak mengharapkan dari amalan tadi kecuali dunia saja. Dia bagi-bagi sedekah biar dipilih, ya, menjadi kepala desa misalnya, ya. Nah, biar dipilih menjadi pegawai negeri, ya, ini DPR misalnya, atau presiden, ya, atau kepala daerah misalnya, ya. Padahal sedekah itu adalah amalan saleh yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah SWT, tapi dia tidak melakukannya kecuali semata-mata karena ingin dirinya dipilih. Maka yang seperti ini, ya, termasuk daripada kesyirikan. Nah, termasuk daripada kesyirikan. Adapun jika manusia mengharapkan dua kebaikan dunia dan akhirat, ya, yakni dan kebaikan akhiratnya adalah asal dia melakukan amalan tadi, dan kemudian kebaikan dunia itu mengikuti, maka yang seperti ini itu tidak masalah, karena memang banyak hadis-hadis yang banyak dalil-dalil, ya, dari Al-Quran maupun dalam Sunnah yang memang terkadang disebutkan balasan duniawi atas suatu amalan ibadah, ya. Nabi SAW bersabda, "Man qatala qatilan falahu salabuhu," atau kama qala Nabi SAW. Seorang yang membunuh musuh, ya, dalam medan pertempuran, maka dialah yang paling berhak untuk mendapatkan barang yang ada pada musuhnya tadi. Kalau musuhnya memakai baju besi, dia boleh mengambilnya untuk diri sendiri. Ya, kalau dia memakai pedang, boleh, ya, diambil pedangnya untuknya. Ya, nah, karena dia yang membunuh orang tersebut. Nah, ya. Jadi ada balasan duniawi terhadap amalan ukhrawi. Akan tapi maksud utama dari amalan tadi adalah akhirat, adalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang dimaksud dengan bab ini adalah dia mengamalkan amalan ukhrawi tapi dia semata-mata mengharapkan dunia. Ya. Tapi memang manusia itu akan terus untuk berubah itu terkadang membutuhkan tahapan. Ya. Boleh jadi di awal-awal dia mengamalkan amalan tadi itu karena dunia. Tapi karena dia semakin hari semakin belajar, semakin dia tahu, ya, maka lama-kelamaan dia akan bisa merubah niatnya tadi. Ya, lama-kelamaan dia akan bisa merubah niatnya tadi. Ada seorang, ya, ulama mengatakan, ya, na'malul amal li ajli dunya wa ya'ba Allah illa an yakuna lillah. Ya. Atau kama qila, seperti yang dikatakan, ya, bahwasanya ada seorang mengatakan, saya mengamalkan amalan dan saya mengharapkan dunia dari amalan tadi, tapi ternyata Allah hanya mengharapkan amalan tadi itu untuknya saja. Yakni dia itu di awal itu
beramal dan dia mengharapkan dunia dengan amalan tadi. Tapi lama kelamaan dia jadi tahu bahwasanya ya amalan tadi hanyalah untuk Allah saja, maka kelamaan dia pun akhirnya bisa mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang itu butuh ya untuk sebagian orang butuh waktu untuk berubah, butuh waktu untuk mengenal ya. Nah, satu dengan yang lain itu berbeda-beda ya. Tergantung ya tentunya yang pertama karena izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ada faktor yang lain karena keilmuan yang ada pada dirinya. Nah, ya jadi bisa difahami maksud daripada bab ini. Ikhwani rahimani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan. Al-Mu'allif rahimahullah menyebutkan firman Allah dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa yang dia mengharapkan dunia dan perhiasannya, ya, perhiasan dunia itu seperti harta, ya, wanita, anak-anak, ya, ternak, ya, binatang ternak dan yang lain-lainnya. Sebagaimana Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fidda wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya." Ya. Telah dijadikan perhiasan bagi manusia, ya, kecintaan kepada apa yang diinginkan oleh hatinya dari wanita, anak-anak, ya, kemudian emas, perak, ya, kuda, ya, dan binatang ternak, dan juga apa, pertanian, ya, tanam-tanaman, dan itu semua adalah apa, mata'ul hayatid dunya, kenikmatan kehidupan dunia. Nah, barang siapa yang dia mengharapkan dunia dan perhiasannya, ya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami balasi dia, penuhi, ya, untuknya di dunia itu sebagai balasan dari amalnya. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, ini kami balasi dengan sempurna amalan-amalan mereka di dunia, ya. Ini maksudnya mereka akan diberikan di dunia apa yang mereka inginkan dari amalan tadi, ya. Nuwaffiru lahum thawaba a'malihim bis-sihhati was-sururi bil ahli wal mali wal walad. Kata Syekh di sini, nuwaffi ilaihim, kami penuhi, kami balasi untuk mereka, maksudnya kami sempurnakan, ya, untuk mereka balasan perbuatan mereka dengan kesehatan, dengan kebahagiaan, ya, karena hartanya, karena keluarganya, karena anaknya, ya. Nah, itu semua adalah balasan karena perbuatannya tadi. Nah, ya, wahum fiha la yabkhasun, dan mereka tidak akan dirugikan, ya, karena amalannya akan dibalasi dengan sempurna di dunia ini, ya. Nah, akan tetapi di akhirat mereka nggak dapat apa-apa. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Amalan-amalan baiknya itu telah
dipenuhi balasannya di dunia. Jadi di akhirat sudah nggak ada lagi balasan. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 20, "Wa yauma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha." Dan pada hari orang-orang kafir itu dimasukkan ke neraka, ya, digiring ke neraka, maka dikatakan kepada mereka, adhabtum tayyibatukum fi hayatikumud dunya. Kalian telah menghilangkan kebaikan-kebaikan kalian, ya, dahulu di dunia. Yakni kebaikan-kebaikan kalian itu sudah habis, ya, karena sudah dibalasi di dunia. Ya, dan kalian sudah bersenang-senang dengannya. Sementara di akhirat nggak dapat apa-apa, karena balasannya sudah didahulukan di dunia. Sementara balasan akhirat sudah tidak ada lagi. Ya, sudah tidak ada lagi. Nah, oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menangis ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bangun dari tidur beliau, ya, dan beliau melihat ada bekas pada tubuh beliau. Itu ada bekas apa? Ada bekas, yakni alas, ya, tikarnya membekas ke tubuh beliau, ya, tikar-tikarnya membekas. Ya, ini kan tikarnya kasar, ya. Kalau pakai kasur kan nggak ada bekasnya. Kasurnya kasur empuk, nggak akan ada bekasnya. Kalau ini pakai tikar, ya, keras, sehingga ketika bangun itu pada apa? Pada, yakni meninggalkan bekas di tubuh beliau. Maka Umar melihat beliau seperti itu menangis. Rasul mengatakan, "Ma yubkik?" Apa yang membuat Anda menangis? Qala Umar, "Ya Rasulullah, Kisra wa Qaisar ya'ishani fima ya'ishani fihi min na'imin wa anta ala hadhihi al-hal." Ya Rasulullah, padahal Kisra dan Kaisar, ya, Kisra itu raja Persia, Kaisar itu raja Romawi, ya, keduanya itu hidup dalam keadaan bergelimang nikmat, ya, berbagai kenikmatan. Sementara Anda yang jauh lebih utama dari mereka, ya, jauh lebih mulia dari mereka, dan Anda juga seorang pemimpin, tapi keadaan Anda seperti ini, ya, tidur aja di alas yang kasar sehingga membekas pada tubuh beliau. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatihim, atau lahum tayyibatuhum. Ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum. Mereka itu adalah kaum yang disegerakan balasan bagi mereka atas kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Ya. Akan tetapi pada hakikatnya balasan itu sebenarnya buruk bagi mereka. Ya, ketika seorang itu dibalasi kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka bisa jadi itu keburukan untuknya. Karena dengan dibalasinya, ya, perbuatan kebaikan itu di dunia, ya, itu menjadikan di akhiratnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka Nabi mengatakan, ulaika qaumun ujjilat tayyibatuhum, ujjilat lahum tayyibatuhum. Mereka adalah kaum yang disegerakan balasan atas kebaikan-kebaikan mereka ini di dunia, seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Ya, karena mereka nanti di akhirat, ya, di dunianya mereka hidup, ya, di istana yang megah, berbagai kenikmatan dia rasakan, tapi di akhirat dia berpindah ke tempat yang buruk, ya, yang kekal di dalam kesengsaraan, wal'iyadzubillah. Ya, maka sesungguhnya balasan untuknya di dunia itu buruk, wal'iyadzubillah. Makanya orang-orang beriman, ya, para salafun as-salih, para salaf kita,
kalau mereka diberikan kemudahan demi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka jadi khawatir. Ya. Mereka takut jangan-jangan itu adalah balasan yang Allah segerakan di dunia yang nantinya dia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Akan tetapi Nabi SAW juga mengatakan bahwasanya, ya, orang yang beriman dan dia ikhlas dalam beramal, ya, kemudian dia dibalasi oleh Allah di dunia, maka itu termasuk daripada busyra ujidatlah. Itu adalah kegembiraan yang Allah segerakan untuknya. Tapi di akhirat dia tetap mendapatkan, ya, balasannya dengan sempurna. Di dunia hanya ingin segera, ya, Allah hanya ingin menyegerakan untuknya, ya, akan tetapi di akhirat dia akan tetap mendapatkan, ya, balasan di sisinya karena keikhlasan tadi. Nah, ada orang berbuat baik, ya, beribadah dengan baik, saleh, ya, muttaqin, kemudian ada orang yang memujinya misalnya, ya, karena perbuatan tadi, maka bisa jadi itu adalah busyra ujidatlah. Itu kegembiraan yang Allah ingin segerakan untuknya, akan tapi di akhirat dia tetap memiliki bagian. Ya, akan tapi seorang muslim hendaknya merasa was-was, merasa takut kalau kemudahan dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi dia bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadanya, tapi di sisi lain dia juga harus tetap khawatir dan banyak beristighfar, ya, karena takut bahwa kemudahan-kemudahan tadi adalah balasan dari amalnya, dari amal kebaikannya di dunia, ya, dan di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa nanti, ya. Sehingga seorang muslim senantiasa memperhatikan keadaan hatinya ketika beramal. Apakah ikhlas atau tidak ikhlas? Kalau tidak ikhlas atau ada sesuatu yang merusak keikhlasannya, maka dia segera memperbaikinya. Ya. Nah, dia segera memperbaikinya karena balasannya dia mengharapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, balasnya dia mengharapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan duniawi yang dia dapatkan tidak merubah keikhlasan dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, balasan di duniawi itu tidak merubah keikhlasan dia. Ini ada orang yang mengajar ilmu agama, ilmu Al-Qur'an, ya. Ternyata di tempat tersebut gajinya kecil misalnya, maka dia tidak akan mengurangi kualitas mengajarnya. Sebagaimana dia dahulu pernah bekerja di tempat lain dengan mendapatkan gaji yang lebih besar. Ketika dia bekerja di tempat lain, dia sangat bersemangat, ya, kemudian digaji dengan gaji yang besar, qadarullah suatu saat dia harus pindah, ya, ke kampung halamannya dan dia bekerja di situ, ya, pesantren yang kecil, ya, di sekolah yang kecil, dan dia mendapatkan gaji yang tidak seperti yang dia dapatkan pada tempat sebelumnya, ya, maka hal itu tidak mengurangi kualitas dia dalam mengajar. Karena tujuan utamanya adalah dalam rangka memberikan manfaat kepada kaum muslimin, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya tadi, ya, dengan pengajarannya tadi. Apalagi Al-Quran, khairukum man ta'allamul Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajar Al-Quran dan mengamalkannya. Yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, maka dia pun tetap, ya, tidak merubah. Itu bisa menunjukkan bahwa itu adalah ikhlas, dia ikhlas dalam apa? Dia ikhlas dalam bekerja. Ya, dia ikhlas dalam mengajar. Nah, karena keikhlasan itu tidak akan dirubah, ya, oleh perkara dunia. Ya, mau sedikit mau banyak itu bukan urusan kita. Ya, karena urusan kita adalah bagaimana kita bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan banyak itu adalah karunia yang Allah ingin berikan kepada hambanya. Ya, mendapatkan biasa saja juga itu sudah balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti itu baik untuknya dan tepatnya
sesuai dengan kebutuhannya saat itu. Nah, tapi bukan berarti kalau misalnya antum gajinya kecil misalnya ya, kemudian menerima dan nggak mau berusaha lagi misalnya ya. Nah, ya, nah tidak seperti itu. Kita juga disuruh untuk merubah keadaan kita. Tapi maksudnya adalah keadaan hatinya tidak berubah untuk ikhlas. Ya. Nah. Wahum fiha la yubkhasun. Dan mereka di dunia tidak dikurangi. Al-bakhsu itu an-naqs. Al-bakhs itu an-naqs, kekurangan. La yubkhasun la yunqasun. Mereka tidak akan dikurangi dari balasan. Yani Allah akan balas ya amalannya tadi dengan balasan yang sempurna di dunia. Dengan balasan yang sempurna di dunia. Ya. Dikarenakan Allah adalah Maha Adil dan tidak pernah berbuat zalim. Ya, dan Allah membalasi seseorang ya dengan keadilannya. Allah membalasi seseorang itu dengan keadilannya. Tapi Allah akan membalasi seorang mukmin dengan keadilan dan karunia-Nya. Ya. Allah membalasi seorang itu dengan keadilannya di dunia, tapi bagi orang mukmin Allah membalasinya dengan keadilan dan karunia-Nya. Ya, bi'adlihi wa fadlihi. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan balasan bagi orang yang beriman ketika dia mengamalkan ibadah, bisa dilipat gandakan balasannya tadi. Ya, misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha." Orang yang dia membaca ya satu ayat, ya, barang siapa yang membaca kitabullah maka baginya ada kebaikan. Setiap satu huruf satu kebaikan. Dan Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Ya. Nah, dan tentang kebaikan ya, setiap satu kebaikan dibalas dengan satu kebaikan juga, kemudian dilipat gandakan menjadi 70 kali lipatnya, dilipat gandakan lagi menjadi 70, menjadi 700, dilipat gandakan lagi sampai kelipatan yang sangat banyak yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah saja. Ya, ini merupakan fadlun, karunia. Ya, yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kalau adil, itu satu dibalas dengan satu, itu adil. Ya. Nah, tapi kalau satu dibalas dengan 10, itu bukan adil lagi. Itu adalah karunia, kelebihan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ya. Nah, orang-orang beriman akan dibalasi dengan adil dan juga dengan karunia. Sementara orang-orang kafir dibalas dengan keadilan, dengan adil. Makanya amal perbuatannya di dunia ya dibalas segitu aja. Padahal balasan dunia itu tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena balasan Allah di akhirat itu adalah dengan karunia-Nya, keadilan dan juga karunia-Nya. Makanya dilipat gandakan. Amalan sedikit tapi balasannya sangat besar. Ya. Itu bukan keadilan lagi, tapi itu karunia, fadlun min Allah azza wa jalla. Nah, terhadap orang-orang kafir Allah tetap berbuat keadilan. Ya. Perbuatannya dibalas sesuai dengan kebaikannya. Ya. Sesuai dengan perbuatan yang dilakukan di dunia tanpa dikurangi. Tapi bagaimana keadaan di akhirat? Ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu orang-orang yang bekerja atau beramal dan dia mengharapkan balasan dunia saja. Ya, laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Tidak ada balasan bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Ya, li'annahum lam ya'malu illa lil hayatid dunya. Karena mereka tidak beramal kecuali ingin mendapatkan balasan dunia.
maka di akhirat nggak dapat apa-apa karena sudah dibalas di dunia. Seperti tadi dalam surat Al-Ahqaf ya, wa yauma yuradul ladzina kafaru ya 'alan nar adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Nah, ini balasan di akhirat, mereka nggak dapat apa-apa kecuali neraka saja. Nah, yakni maksudnya mereka tidak akan masuk surga. Mereka tidak masuk surga. Tidak masuk surga di sini bisa berarti tidak masuk surga selama-lamanya atau tidak masuk surga ya secara sempurna dari awalnya. Ya. Nah, tidak masuk surga selama-lamanya ini bagi orang-orang kafir dan musyrik dengan syirik besar. Ya, maka mereka akan masuk neraka selama-lamanya. Mereka masuk neraka selama-lamanya. Ya, laisa lahum fil akhirah illa an-nar. Tidak ada balasan bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Ya. Ini bisa berarti selama-lamanya dan ini bagi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik dengan syirik besar. Ya, tapi juga bisa berarti laisa lahum fil akhirati illa an-nar, tidak ada balasan bagi mereka di akhirat kecuali neraka saja sesuai dengan dosa yang ada pada dirinya. Kemudian setelah itu karena jika dia masih ada iman, dia akan dikeluarkan dari neraka tersebut dan dimasukkan ke dalam surganya. Di akhirat diancam dengan neraka. Di dunia wa habita anhum ma amilu wa habita ma sana'u fiha. Ya. Dan terhapuslah apa yang mereka lakukan. Yakni terhapus pahalanya. Amalannya dihapus enggak? Kalau amalannya tidak, amalannya tetap tercatat. Tapi yang dihapus itu balasannya. Makanya orang-orang kafir nanti diperlihatkan amalnya. Ini amalan baikmu begini. Ya, harusnya dapatnya seperti ini. Tapi kemudian dihapus karena perbuatan syirikmu, kafirmu. Dan itu membuat dia semakin menyesal. Kenapa dahulu saya enggak ikhlas? Ya, kenapa dahulu saya enggak ikhlas? Ya, beriman kepada Allah, mengikuti. Ya, padahal kalau saya dahulu bisa ikhlas dan mengikuti caranya Nabi Muhammad SAW, pasti amalan-amalan tadi itu tidak hilang. Ya, pahalanya. Nah, ya, wa habita ma sana'u fiha, maka terhapuslah apa yang mereka lakukan di dunia, terhapus pahalanya, ya, terhapus pahalanya. Nah, wa batilu ma kanu ya'malun, dan batillah apa yang mereka lakukan. Nah, yakni apa yang mereka lakukan dengan mengharapkan neraka, ya, mengharapkan balasan dunia, ini adalah amalan yang batil. Ya, ini adalah amalan yang batil dan Allah tidak menerima amalan yang batil. Ya, nah. Baik. Makna al-ayatin ijmalan anna man kanat ad-dunya hammahu wa talabatahu fanawaha bi'amalihi wa lam yaltafit al-akhirah jazahu Allah bihasanatihi fid dunya insyaallah ta'ala kama fil ayatil ukhra. Man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya. Bahwasanya orang yang di dunianya, bahwasanya orang yang tujuannya adalah dunia saja, ya, yang dia cari adalah dunia saja, maka ya, dan dia beramal, berniat ketika mengamalkan amalannya hanya dunia dan tidak menengok ke akhirat, sama sekali tidak ada keinginan akhirat di hatinya, maka Allah akan membalasi perbuatan-perbuatan baiknya di dunia ini, ya, kepada sesuai atau bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ya, orang yang berbuat baik di dunia, maka
dan dia mengharapkan dari perbuatan baik itu balasan dunia, maka Allah akan balasi dia, ya, jika Allah menghendaki, ya, untuknya. Sebagaimana dalam ayat lain Allah berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." Barang siapa yang dia mengharapkan balasan yang disegerakan, yaitu balasan di dunia, ajjalna lahu fiha, kami akan segerakan untuknya balasan di dunia. Ma nasya', ya. Nah, apapun yang kami kehendaki, liman nurid, bagi orang-orang yang kami inginkan, ya, untuk dibalasi. Ya, balasannya Allah akan balasi sesuai dengan apa yang Allah inginkan, ya, tapi tidak akan ya, ini bentuknya seperti apa itu menurut Allah, tapi yang jelas dia tidak akan dirugikan di dunia, ya, jika dia termasuk dari orang-orang yang Allah kehendaki, ya. Nah, thumma yafdi ila al-akhirah wa laysa lahu hasanun yu'ta biha jazaan. Kemudian dia, ya, menuju akhirat sementara tidak ada kebaikan untuknya yang berhak untuk dibalasi lagi di akhirat, karena kebaikan-kebaikan tadi itu sudah dibalasi di dunia. Munasabatu dzikril ayatin fil bab, hubungan menyebutkan dua ayat ini dengan bab, ya, annahuma bayyanata hukma man arada bi'amali dunya wa ma'alihi fid dunya wal akhirah, ya, wa ma'alahu fid dunya wal akhirah. Annahuma, bahwasanya kedua ayat ini, bayyanata, keduanya menjelaskan hukma man arada bi'amalihi dunya, hukum bagi orang yang menginginkan dengan amalnya itu balasan dunia, dan menjelaskan wa ma'alahu, dan menjelaskan tempat kembalinya, ya, fid dunya wal akhirah, yakni akibat untuknya di dunia dan akhirat, menjelaskan tentang hasil akhirat atau akibat untuknya di dunia dan akhirat. Akibat di dunia, jika Allah menghendaki, ya, untuknya, ya, maka Allah akan membalasi, ya, dengan sempurna, dan di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Wal'iyadzu billah. Ma yustafadu min al-ayatain, faedah dari dua ayat ini, ya, fihi ma anna syirka muhbitun lil amal. Terdapat dalam ayat ini bahwa syirik itu menghancurkan amal, yakni menghapus amal. Wa anna iradatad dunya wa zinataha bil amali muhbitatun lah, dan bahwasanya mengharapkan dunia dan perhiasannya sebagai balasan amalnya itu bisa menghancurkan amalan tersebut, ya, bisa menghancurkan amalan tersebut, menghapus amalan tersebut. Yang kedua, fihi ma anna Allah qad yajzil kafira wa talibad dunya bihasanatihi fid dunya wala yabqa lahu fil akhirah hasanatun yujaza biha. Di dalam ayat ini juga terdapat bahwasanya Allah, ya, terkadang membalasi orang kafir, ya, dan pencari dunia dengan perbuatan baiknya itu, ya, di dunia ini, ya, bagi orang yang Allah kehendaki, Allah balasi langsung di dunia ini, karena dia mengharapkan keinginan dunia, ya. Wala yabqa lahu fil akhirah hasanah, dan tidak ada tersisa baginya kebaikan yujaza biha, yang nantinya akan dibalasi di akhirat, karena semuanya sudah dibalasi di dunia sehingga tidak ada lagi balasan di akhirat. Yang ketiga, fihi ma at-tahdhir asy-syadid min aradati dunya bi amalil akhirah. Terdapat dalam dua ayat ini, ya, ada ancaman yang besar, ya, peringatan yang keras bagi orang-orang yang dia mengharapkan, ya, balasan di dunia dengan amalan-amalan yang seharusnya dia mendapatkan balasnya di akhirat, yakni amalan-amalan ibadah. Yang keempat, fihi mal hathu ala iradatil akhirah bil a'malis salihah. Jadi ayat ini juga mengisyaratkan, ya, memotivasi agar kita itu senantiasa ikhlas, ya, di dalam amal saleh ini untuk mendapatkan balasan di akhirat.
Ya, kita berusaha untuk ikhlas, seikhlas mungkin yang bisa kita, ya. Kalau kita belum bisa ikhlas, terus belajar. Ya, kita harus berusaha untuk seikhlas mungkin bisa, ya, ikhlas di dalam amalan kita, sehingga kita akan mendapatkan balasan nanti di akhirat. Kalaupun kita mendapatkan balasan di dunia, maka hal itu tidak membahayakan amalan tadi, karena tujuan utama kita adalah akhirat. Ya, kalau kita mendapatkan balasan dunia, maka itu bisa jadi apa? Busyra, ya. Ujilatlah, itu bisa jadi adalah kegembiraan yang ingin Allah segerakan untuknya di dunia. Nah, ini faedah yang bisa diambil dari ayat yang pertama. Ini merupakan dalil yang pertama yang disebutkan oleh al-muallif di dalam bab ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan, ya, pada kesempatan berikutnya untuk menyebutkan dalil yang kedua dari hadis, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada seorang yang ingin mendapatkan, ya, kemudahan di dunia ini, ya, misalnya ada seorang siswa yang ingin lulus ujian, ya, agar ujiannya lulus, maka dia meningkatkan kualitas ibadahnya. Ya, apakah ini termasuk dalam bab ini? Naam, ini bisa masuk dalam bab ini kalau niat utamanya adalah biar bisa lulus dan dapat ijazah tadi. Ya, maka seharusnya, ya, yang dia lakukan adalah dia memperbanyak ibadahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberikan yang terbaik, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kelulusan, dengan nilai yang bagus, ya. Naam, atau mendapatkan pekerjaan yang pas misalnya, ya, yang berkah, yang baik lagi berkah. Nah, maka yang seperti ini gak masalah kalau memang niat utamanya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka mengamalkan perintah dari Allah atau anjuran dari syariat ini, ya. Nah, agar kita itu dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lagi butuh, kalau kita sangat butuh pada Allah, maka diperdekat lagi, ya, kita. Karena semakin kita dekat dengan Allah, maka kita akan semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan utamanya adalah dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan tadi. Ya, dengan amalan tadi. Kalau ada yang bertanya, ini ada musabaqah tilawatul Quran atau hifdzul Quran, musabaqah hifdzul Quran. Ya. Dan dia ingin mendapatkan hadiah dari hifdzul Quran tadi. Ada juga yang bertanya, Ustaz, sekarang kan di kampus-kampus ini, ya, banyak yang menawarkan beasiswa full bagi orang yang hafal Quran 30 juz. Kemudian dia ingin menghafalkan Quran 30 juz biar nanti dia bisa mendapatkan beasiswa tadi. Amalan seperti ini boleh atau tidak? Ya, kalau memang niat utamanya adalah biar bisa masuk, ya, dengan beasiswa full di di perguruan tersebut, atau niat utamanya adalah ingin mendapatkan hadiah, ya, maka ini termasuk dari sesuatu yang dilarangnya, termasuk di dalam ayat ini, karena dia hanya ingin mendapatkan balasan duniawi saja, ya. Tapi kalau niatnya dia ingin memurajaah hafalannya, menguatkan hafalannya, ya, dan dengannya dia bisa lebih, ya, memahami agama ini, ya, kemudian dia mengikuti, ya, perlombaan tadi atau menghafal tadi dalam rangka syiar Islam, ya, maka kalau niat utamanya adalah tadi, ya, ikhlas karena Allah SWT, ya, kemudian dia mendapatkan balasan yang duniawi tadi, ya, maka yang seperti ini tidak masalah.
Ini yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, yakni anal insan idza arada bi'amalihi al-husnayain, husnai dunya wa husnai al-akhirah fala syai'a alaih. Seseorang jika dia mengharapkan dengan amalnya dua kebaikan, dunia dan akhirat, maka enggak masalah. Selama ya kebaikan akhirat adalah yang paling utama, yang menjadi tujuan utamanya. Sementara kebaikan dunia itu mengikuti. Ya, kalaupun tidak dapat nggak masalah baginya, karena tujuan utamanya adalah tadi akhirat. Yang jelas, kalaupun dia nggak mendapat pahalanya, nggak mendapat hadiahnya misalnya, maka dia tetap mendapatkan pahalanya tadi, karena memang dia tujuannya adalah ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam rangka ingin syiar. Ya. Boleh jadi dengan dia mengambil beasiswa tadi di kampus-kampus, ya, akan lebih bermanfaat baginya, ya, untuk bisa memberikan manfaat yang besar kepada kaum muslimin. Misalnya di kuliah kedokteran, ya, ada kuliah beasiswa full kedokteran misalnya bagi orang yang 30 juz hafalnya. Wah, dia punya kesempatan. Ya, di satu sisi memang dia nggak punya biaya yang cukup kalau di kedokteran, dan dia ingin memberikan manfaat yang besar untuk kaum muslimin, ya, dan dia punya kesempatan, maka dia ambil kesempatan tersebut. Ya, saya punya kemampuan, IQ-nya tinggi, bagus, ya, dan saya punya cita-cita ingin membantu kaum muslimin terutama yang lemah, ya, dalam dunia medis misalnya. Ya, berarti saya harus jadi dokter, tapi saya terbentur biaya, dan ini ada kesempatan bagi Anda, ya, maka Anda menghafal Quran. Ya, menghafal Al-Quran karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena Anda ingin menolong saudara-saudara Anda karena Allah juga, dan jalannya adalah Anda harus mendapatkan beasiswa tadi, ya, tapi syaratnya Anda menghafal Quran 30 juz tadi, maka Anda hafal dalam rangka tadi karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan manfaat sebesar-besarnya, kemudian Anda ambil beasiswa tadi, maka menghafal Anda Al-Quran tadi itu tidak masalah, ya, karena tujuan utamanya adalah akhirat. Ya, dunia itu hanya sebagai wasilah saja, ya, untuk bisa mendapatkan akhirat. Ya, dan bukan menjadi tujuan utamanya. Ya, seperti itu. Jadi yang seharusnya dilakukan itu apa? Yang seharusnya dilakukan adalah perbaiki niatnya terlebih dahulu, jaga niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Anda tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya, dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu suka untuk diminta. Maka Anda salat dan Anda berdoa dengan doa yang banyak, ya, agar Allah memberikan apa yang Anda minta. Maka kita mengamalkan apa yang Allah perintahkan saja. Allah merintahkan kita untuk banyak minta, dan sekarang kita punya hajat, maka kita laksanakan perintah Allah. Kita lakukan ini karena Allah, ya, agar kita nanti meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan hajat kita di dunia. Maka yang seperti ini tidak masalah, ya. Tapi kalau tujuan utamanya hanya semata-mata duniawi saja, ya, maka ini, ya, berbahaya, karena itu bisa termasuk daripada kesyirikan. Ya. Ada CPNS, ya, ada kesempatan untuk mendaftar PNS. Kemudian dia datang ke orang yang dianggap sebagai orang yang berilmu, ustadz kah, kiai kah, dia, ya, untuk minta zikir-zikir tertentu misalnya, agar usahanya atau agar dia bisa diterima menjadi PNS misalnya, ya. Dan dia tidak peduli apakah zikirnya itu benar atau enggak, yang penting mah dia punya amalan andalan yang bisa dengannya dia mendapatkan kesempatan untuk jadi PNS tadi, ya, biar lulus. Maka seperti ini juga perbuatan yang terlarang, ya. Karena yang seharusnya dia lakukan adalah memperbaiki ibadahnya,
perbaiki ibadahnya saja, nggak usah banyak zikir-zikir, apalagi maksudnya zikir-zikir yang tidak ada syariatnya ya. Nah, dan biasanya orang seperti ini itu hanya akan memperbanyak ibadahnya di saat dia punya kebutuhan tadi. Begitu kebutuhannya tidak dia dapatkan, langsung dia tinggalkan lagi, atau bahkan ibadahnya jauh lebih buruk. Itu menunjukkan kalau selama ini dia melakukan ibadah tadi itu hanya ingin mendapatkan dunia. Karena begitu dia nggak dapatkan, dia langsung tinggalkan, atau begitu dia sudah dapat, dia balik lagi seperti semula ibadahnya, nggak meningkat, ya, nggak ada perubahan, ya, nggak ada perubahan. Dan bisa jadi juga bahwa apa yang dia cari itu bukan sesuatu yang baik. Jadi PNS malah bisa jadi berbahaya bagi dia. Maka seharusnya yang dia lakukan adalah kalau punya keinginan seperti tadi, ya, dia istikharah dulu, ya. Kalau sekiranya itu baik, maka dia banyak minta kepada Allah dengan banyak sujud, ya, dengan banyak sujud. Setelah dikasih, banyak berterima kasih, bersyukur kepada Allah dengan semakin banyak sujudnya, ya. Nah, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.